Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebongkar sebuah sejarah menarik tentang urat nadi ekonomi sepanjang 56 km di wilayah Banten. Sebuah jalur kereta yang dulunya benar-benar jadi detak jantung kehidupan masyarakat di sana. Tapi, sayangnya, perlahan hilang dari ingatan modern kita. Coba deh kalian bayangin sejenak dan pikirkan pertanyaan ini. Apa yang sebenarnya terjadi sama jalur kereta yang dulunya paling sibuk di Banten ini? Puluhan tahun yang lalu, rute yang sekarang udah sunyi senyap ini tuh dipenuhi sama ribuan penumpang tiap harinya. Belum lagi tonase kargo yang luar biasa besar. Suara peluit kereta, deru mesin uap yang khas, dan riuhnya aktivitas orang-orang itu udah jadi makanan sehari-hari. Terus, kemana perginya semua energi dan kesibukan itu? Nah, itulah yang bakal kita telusuri bareng-bareng sekarang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Awal mula jalur Banten. Yuk, kita mundur sejenak ke masa lalu. Buat mahamin hilangnya jalur ini, kita harus lihat dulu lini masanya dan alasan kenapa dia dibangun. Jalur ini pada dasarnya adalah tulang punggung yang hubungin potensi daerah pesisir di Labuan dengan pusat pemerintahan di Rangkas Bitung. Rencana ini mulai resmi bergerak waktu undang-undang disahkan di akhir tahun 1902. Terus pembangunan fisiknya yang masif langsung digenjot di tahun 1903. Dan yang bikin takjub, dengan kecepatan yang luar biasa buat ukuran zaman kolonial waktu itu, jalur ini udah mulai beroperasi penuh di pertengahan 1906. Rute ini berhasil bertahan ngelewatin berbagai era sampai akhirnya ya terpaksa ditutup pada tahun 1984. Nah, katalisator dari semua pergerakan raksasa ini sebenarnya cuma berawal dari satu dokumen penting. WET 31 Desember 1902, Stadblad 1903 nomor 7. Kedengarannya emang birokratis banget ya, tapi jangan salah, ini bukan sekedar kertas administrasi biasa. Dokumen inilah yang secara harfiah ngebuka kunci potensi ekonomi Banten di awal abad ke-20. Dia ngubah janji-janji di atas kertas jadi kenyataan, jadi besi, baja, dan bantalan kayu yang ngebentang membelah lanskap Banten. Coba deh, bayangin seberapa besar skalanya. Kita lagi ngomongin sebuah urat nadi ekonomi sepanjang 56 km. Skala infrastruktur sebesar ini benar-benar luar biasa untuk ukuran awal abad ke-20. Dan menariknya, ini nggak berhenti di jalur utama aja. Infrastruktur ini tuh dirancang sangat strategis karena punya percabangan penting yang ngarah ke Bayah yang bercabang dari stasiun Saketi. Jadi ini benar-benar nyiptain sebuah jaringan yang merangkul berbagai sektor penting di wilayah tersebut. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, rutinitas dan kelas penumpang di era keemasannya. Gimana sih rasanya naik kereta ini dulu? Waktu masuk ke era keemasannya di tahun 1920-an, jalur ini benar-benar nggak main-main. Angka 5! Ya, cuma 20 tahun setelah pertama kali dibuka, sumber sejarah nyatat kalau jalur ini udah ngelayanin sampai 5 kali perjalanan pulang pergi setiap harinya. 5 perjalanan penuh per hari buat ngangkut penumpang sekaligus barang. Ini jadi bukti nyata seberapa cepatnya masyarakat dan ekonomi lokal waktu itu jadi sangat bergantung sama mesin-mesin uap ini. Mari kita rasain langsung rutinitas pagi mereka. Bayangin aja kalian itu seorang komuter di masa itu. Kereta pertama bakal mulai pelan-pelan ninggalin stasiun pesisir Labuan pas matahari baru aja mau terbit. Tepatnya jam 5:13 pagi. Perjalanan menembus fajar ini makan waktu sekitar 2,5 jam. Bawa para penumpang ngelewatin sejuknya Ambon pagi Banten sampai akhirnya kereta merapat di Rangkas Bitung jam 7:51. Pas banget buat mulai aktivitas kan? Terus, siklus kehidupan ini berlanjut lagi di sore harinya. Perjalanan kereta terakhir bakal mulai bertolak dari Rangkas Bitung jam 4 sore, teng. Kereta melaju santai ngebawa penumpang yang udah lelah seharian bekerja, sambil mereka nikmatin pemandangan matahari sore. Sampai akhirnya, mereka tiba kembali di stasiun pesisir Labuan pas banget, barengan sama datangnya waktu maghrib di jam 18:24. Bener-bener ritme harian yang sangat teratur. Tapi ya, di balik rutinitas komuter yang tertata rapi itu, ada realitas struktur sosial era kolonial yang sangat tegas. Komposisi gerbong penumpang waktu itu dibagi secara ketat banget. Ada gerbong kelas 2, terus ada gerbong kelas 3. Nah, yang secara historis paling mencolok adalah adanya gerbong khusus yang secara eksplisit emang disediain buat inlanders, atau sebutan pemerintah kolonial buat warga pribumi. Ini ngasih kita potret gamblang gimana stratifikasi kelas sosial saat itu benar-benar dibangun secara harfiah ke dalam desain transportasi publik. Kita beralih ke bagian ketiga, jantung perdagangan ikan Banten. Ini nih yang bikin denyut ekonomi wilayah itu makin kencang. Kalau kita melompat maju sedikit ke periode pasca kemerdekaan, tepatnya antara tahun 1950 sampai 1953, kita bisa lihat lonjakan mobilitas yang gila-gilaan. Jalur ini udah bukan lagi sekedar buat mindahin orang, tapi benar-benar jadi penggerak ekonomi utama. Di luar pusat kota Rangkas Bitung, stasiun Labuan itu mutlak jadi rajanya, dengan angka fantastis yang nyentuh 136.000 penumpang setahun.
Di posisi kedua, disusul sama stasiun Menes yang ngelayanin sampai 89.000 penumpang per tahun. Angka-angka ini jadi bukti kuat betapa vitalnya stasiun-stasiun ini buat urat nadi masyarakat. Tapi tunggu dulu, angka 7.000 ini yang bener-bener negasin seberapa besar skala operasionalnya. 7.000 ton. Itu adalah jumlah total barang muatan yang diangkut setiap tahunnya selama periode tersebut. Jadi, jalur kereta Labuan Rangkas Bitung ini adalah mesin pekerja keras sesungguhnya. Kereta-kereta ini mikul beban komoditas yang berat tiap harinya, dan ini ngebuktiin kalau jalur ini adalah roda menggerak ekonomi yang masif, bukan cuma jalur komuter biasa. Disinilah terbentuk sebuah tatanan niaga yang begitu sempurna, sebuah putaran ekonomi logistik yang benar-benar brilian. Coba perhatiin polanya. Apa barang yang masuk ke wilayah Labuan? Garam, yang dikirim jauh dari Tanah Abang. Garam ini dikirim khusus ke Labuan buat tujuan pengawetan. Terus, apa yang keluar dari sana? Ikan tangkapan dari pesisir Labuan yang udah diolah, lalu didistribusikan balik sampai ke Jakarta. Sebuah simbiosis komersial yang luar biasa efisien, kan? Saya mau bacain satu kutipan langsung dari sumber sejarah kita. Membawa garam dari Tanah Abang untuk pemuatan ikan asin di Labuan. Cuma dengan satu kalimat pendek ini aja, suasana masa lalu itu langsung hidup di pikiran kita. Kalian hampir bisa nyium gimana aroma stasiun di masa itu. Aroma tajam dari karung-karung garam kasar yang lagi diturunin dari gerbong, kecampur sama aroma amis khas dari ikan asin yang baru selesai diproses, dan siap diekspor buat ngehidupin masyarakat luas. Inilah denyut nadi sesungguhnya dari ekonomi pesisir Banten waktu itu. Sayangnya, kita sampai di bagian keempat, akhir perjalanan tahun 1984. Yah, seperti pepatah bilang, setiap perjalanan epik pada akhirnya pasti bakal nemuin ujungnya. Saat dekade berganti dan teknologi terus berkembang, nasib akhir dari jalur bersejarah ini harus ditentukan di tahun 1984, saat dia resmi ditutup sepenuhnya. Alasannya apa? Persaingan kejam dari kemajuan zaman. Seiring makin luasnya jalan raya yang diaspal mulus dan munculnya moda transportasi darat modern yang jauh lebih cepat serta bisa ngantar orang langsung dari pintu ke pintu, lokomotif uap dan diesel klasik ini pun perlahan-lahan mulai ditinggalkan penumpangnya. Tapi, jangan salah. Meskipun rel-relnya sekarang udah sunyi dan jalurnya mungkin tertutup semak belukar, bukan berarti sejarah ini musnah tak tersisa. Sampai saat ini, jejak fisik tersebut statusnya masih berada di bawah yurisdiksi Wilayah Penjagaan Aset 1 Jakarta. Artinya apa? Berarti, walaupun keretanya udah puluhan tahun gak beroperasi, lahan fisiknya itu tetap dijaga secara resmi oleh negara. Warisan ruangnya tetap utuh dan secara administratif gak pernah benar-benar terhapus dari peta. Nah, fakta barusan ngebawa kita ke satu pemikiran provokatif yang pengen saya tinggalin buat kalian hari ini. Kalau kita ngelihat keluar jendela dan ngelihat macetnya lalu lintas di Banten zaman sekarang, mungkinkah solusi masa depan yang lagi kita cari-cari ini sebenarnya udah ada dari masa lalu? Bisakah kebangkitan kembali jalur kereta Labuan yang bersejarah ini jadi jawaban transportasi massal yang efisien buat hari ini? Sesuatu yang benar-benar menarik buat direnungin ya. Terima kasih banyak udah gabung di pembahasan sejarah kita kali ini, dan pastinya teruslah jadi pembelajar yang penuh rasa ingin tahu. Sampai jumpa!